Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu taqullaha ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu jamaah rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan bersama-sama sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki, termasuk menggerakkan seluruh anggota badan kita menuju tempat yang insyaallah mubarak ini. Tentunya memiliki niatan yang sama, menghadiri majelis taklim sekaligus mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak tahu apakah kita ini mendapatkan benar-benar ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini insyaallah akan bisa terjawab pada diri kita tergantung dari niat kita. Ketika niatan kita itu adalah untuk benar-benar menuju kepada kebaikan dan ridha Allah, maka ini menjadi satu wasilah untuk diterimanya amal ibadah kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita memperbanyak selawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentu kita semuanya sudah maklum, sudah memahami betul bahwa risalah dari apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah SAW, insya Allah akan menjadi bekal kita kelak. Karena sesuatu yang tentu diberikan oleh Allah dalam kesempatan hidup ini adalah bagaimana kita untuk bisa menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingat bersama di dalam satu firman Allah yang ini harus betul-betul kita hafal dan kita pahami. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Tentunya Bapak Ibu rahimahullah sudah biasa dengan ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, baik itu adalah profesi, kebiasaan kita sehari-hari, jangan hanya kita mengharapkan ataupun menghasilkan hanya satu sisi saja, yaitu keberuntungan dunia saja. Tetapi yang tentunya menjadi keinginan kita adalah keberuntungan dunia akhirat. Karena sejatinya pekerjaan, profesi, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari tentunya adalah harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus sesuai dengan rel yang sudah
diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surat At-Taubah ayat 20 Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mengingatkan kepada kita, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan mau berhijrah di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya akan lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai pemenang. Maka kalau kita kembali kepada diri kita hidup di dunia ini apakah hanya untuk mengisi kehidupan dunia belaka seperti wayang yang dimainkan oleh dalang sehingga kita tidak tahu apa arah tujuan kita, atau sebaliknya kita bukan hanya jadi penonton tetapi kita jadi pemain. Berarti kita mau jadi orang yang senantiasa memahami betul apa visi dan misi dalam kehidupan ini. Makanya sekali lagi tadi sudah di awal kita bersama-sama ingatkan bahwa sejatinya Allah menghidupkan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semuanya akan melekat, semuanya akan mengiringi. Niat kita adalah ibadah kepada Allah. Niat kita adalah untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, sehingga dalam setiap hari, setiap waktu selalu ada kualitas ibadah yang semestinya kita laksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pemenang di dalam kehidupan ini tentunya tidak mudah. Harus ada pengorbanan. Ketika kita hanya berpegang iman, hanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau di dalam satu hadis menyampaikan bahwasanya al-iman ma'rifatun bil qalbi. Iman itu artinya adalah harus dipahami dengan hati kita. Yang kedua adalah wa qaulun bil lisan, harus dengan ucapan. Wa bi amali bil arkan, wal amal bil arkan, dan harus diaktualisasikan, harus dipraktekkan, dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita hanya memaknai iman suatu percaya saja pada Allah tidak akan cukup. Kita yakin Allah itu ada, kita yakin Allah itu maha kuasa, kita yakin Allah itu selalu hadir dimanapun kita berada. Kita yakin Allah itu akan memberikan maknanya kepada kita atau pertolongannya di saat kita sedang kesulitan. Kita yakin. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari terkadang kita jauh dari apa yang diinginkan atau diharapkan dari Allah dan Rasul kita. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, malam ini merupakan satu malam sebagai satu refleksi pergantian tahun baru. Kita semuanya maklum kalau di beberapa tradisi, kebiasaan yang tentunya sebenarnya bukan menjadi suatu ajaran Islam, hanya tradisi yang membudaya dari dulu sampai dengan sekarang. Ketika memasuki tahun baru yang kita namakan dengan tahun baru Masehi atau bertepatan dengan 1 Januari, luar biasa ramai. Bahkan kalau dihitung ini luar biasa, miliaran rupiah dikeluarkan hanya untuk
membahagiakan, kesenangan yang kadang-kadang kesenangan ini belum tentu mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Terkadang malah menjadikan madharat yang sangat luar biasa. Tetapi giliran kita memasuki tahun baru Hijriah yang malam ini adalah 1444 Hijriah, justru kita lalai. Kita tidak menyadari ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengurangi kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Kita kalau mau menyadari, kita ini sebenarnya ketika hadirnya tahun baru, artinya berarti Allah itu sudah mengurangi usia kita, menambah usia kita, tetapi sebenarnya adalah mengurangi kesempatan yang diberikan Allah untuk kita beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung dengan jari, saya masih mampu, usia kita sudah berapa? Kalau toh kita itu mencontoh daripada Rasulullah SAW, usia beliau hanya 63 tahun. Sekarang kita sudah usia berapa? Ketika kita sudah melewati dari usia 63 tahun, artinya berarti sudah siap-siap. Siap-siap untuk apa? Untuk berbekal dalam rangka menghadapi sesuatu yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Walaupun ada beberapa hadis yang menyampaikan bahwasanya tidak ada baiknya ketika seseorang itu hanya memprioritaskan ataupun hanya memilih untuk pemenuhan kehidupan dunia saja, sedangkan kehidupan akhirat itu ditinggalkan. Atau sebaliknya, tidak baik juga ketika seseorang itu hanya untuk mengisi kehidupan sehari-harinya ini adalah untuk kehidupan akhirat saja, sedangkan dunianya ditinggalkan. Tetapi yang lebih baik adalah bagaimana ketika bisa menyatukan ataupun menyeimbangkan di antara dunia dan akhirat. Maka sudah semestinya dunia ini kalau kita ukur dengan kehidupan akhirat akan lebih banyak kepada kehidupan akhirat. Tetapi kadang kita terlena ketika kehidupan dunia ini hanya untuk bersenang-senang, tidak menyadari bahwa kehidupan dunia ini bisa kita hitung. Wallahu a'lam bishawab, kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Tetapi yang harus kita muhasabah bersama adalah, sudahkah kita siap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang cukup? Sudahkah kita siap ketika kita dipanggil oleh Allah Taala, anak keturunan kita dalam keadaan iman dan Islam? Anak keturunan kita mampu untuk menyibukkan diri dalam rangka mentalkin kita di saat kita sama Allah. Terkadang ini adalah sesuatu yang tidak disadari. Kenapa demikian? Karena realita yang terjadi sekarang ini adalah banyak ketika orang ini berlomba-lomba bagaimana untuk menjadikan anak keturunan kita ini menjadi anak yang sukses dari segi dunia ini. Sukses karirnya, sukses jabatannya, sehingga dunianya ini betul-betul terjamin. Tetapi tidak membayangkan bagaimana ketika kelak orang tuanya pada saat sakaratul maut, anak-anaknya ini tidak berada di sisinya atau bahkan melupakannya. Bahkan kalau kita perhatikan ketika kita sudah meninggal ini, tidak bisa yang kita harapkan kecuali amal jariah kita selama kita hidup di muka bumi ini. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang selama ini kita cari melalui kajian-kajian seperti ini,
kemudian kita tularkan kepada yang lainnya. Termasuk adalah yang kita harapkan kelak adalah anak soleh dan solehah yang mampu untuk mendoakan diri kita, yang mana itu adalah suatu amalan yang selalu kita harapkan kelak ketika kita sudah berada di alam yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya tidak mudah bagaimana kita bisa menciptakan di dalam pengaruh kesalahan orang tua terhadap anak-anaknya. Kalau kita rajin beribadah, kita rajin sholat berjamaah di masjid, tetapi membiarkan anak-anak kita tidak bersama dengan kita menuju pada kebaikan. Kita bangga anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa dari segi kesuksesan dunianya, tetapi kita lalai akan sesuatu yang justru menjadi bekal kelak. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran penting yang tentunya harus kita pahami bersama di dalam kita bersama-sama untuk merenungi di malam tahun baru ini adalah dengan kita bersama-sama untuk hasibu anfusakum. Hitunglah dirimu qabla an tuhasab, sebelum kita dihitung. Apa kita mampu untuk menghitungnya? Tentu yang lebih tahu adalah kita. Kita bisa untuk membuat timeline, jadwal bagaimana aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam. Ketika hari ini adalah lebih baik daripada kemarin, berarti ada satu peningkatan kesalehan dalam ibadah kita. Maka disampaikan wahajaru, ada hijrah, ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tahun ini 1443 Hijriah ini sama dengan tahun kemarin, kita sangat rugi. Tetapi orang yang menang, orang yang beruntung adalah bagaimana ketika tahun ini yang akan kita lakukan, dan ini berarti sudah mulai kita hitung, mulai kita kumpulkan catatan-catatannya, kebaikan-kebaikannya harus ada interval naik dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Memang diakui kita sebagai umat manusia ini, khususnya kaumnya Rasulullah SAW, itu kadang keimanan kita fluktuatif itu naik turun. Terkadang ketika kondisi kita ini sedang bahagia, dicukupkan oleh Allah rezekinya, terkadang kita ini lalai, jauh dari Allah. Tetapi giliran kondisi kita sedang terjepit, kita sedang butuh Allah, disitulah mulai iman kita naik. Kita jadi ingat Allah, kita jadi rutin dzikir, kita jadi rutin untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, bahkan sholat tahajud, sholat hajat kita lakukan, sholat duha kita juga laksanakan, dan lain sebagainya. Semata-mata apa? Karena kondisi kita sedang terjepit dan membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak buta, tidak tuli, dan juga selalu mendengar apa yang kita inginkan. Tidak ada salahnya ketika kita berusaha berikhtiar untuk menggapai, untuk kehidupan di tahun 1443 Hijriah yang akan kita laksanakan ini menjadi suatu hal yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya kita harus bisa bersama-sama memahami bahwasanya ada hal-hal penting yang perlu menjadi muhasabah kita bersama.
harus menjadi perhatian, dan tentunya adalah kita hitung dalam setiap diri kita, aktivitas kita. Artinya adalah segala bentuk amaliyah yang kita lakukan ini menjadi suatu amaliyah yang selalu meningkat. Makanya dalam hal kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, tentunya adalah dengan kesungguhan, bukan hanya sekedar kita beriman, tetapi derajat kita harus kita naikkan menjadi derajat takwa. Karena kalau diperhatikan di dalam ayat Allah itu, pada jawadu fa inna khairaz zadid takwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Menuju takwa ini luar biasa. Mungkin kita sudah banyak mendengar. Sebenarnya apa sih takwa itu? Takwa itu adalah ketika Umar bin Khattab bertanya atau dialog dengan sahabat, mengatakan bahwasanya takwa itu seperti kita berjalan di suatu tempat, ya, yang mana tempat itu sangat terjal atau jalan itu sangat licin dan sangat sulit untuk dilalui. Tentunya dengan sangat hati-hati kita melewati jalan itu, kemudian sampai goal, sampai finish, dan kita tidak terjatuh. Kira-kira kalau kita bayangkan, sungguh luar biasa sulitnya. Ya memang sesuatu itu ada pengorbanan yang memang benar-benar menjadi satu syarat. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu di dunia saja, itu kan harus dengan pengorbanan yang luar biasa. Kita bekerja asal-asalan, pasti akan mendapatkan hasil yang asal-asalan. Kita bekerja dengan santai begitu. Santai itu artinya ketika sempat, ketika pas ada gairah, semangat bekerja, kita bekerja. Tapi bila kita ini karena malas, udah mengikuti hawa nafsunya, tentunya yang kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi coba ketika ikhtiar kita maksimal, meskipun hasilnya belum ditunjukkan secara realita, secara nyata, dalam batin kita sudah puas. Kita tidak tahu ikhtiar kita ini akan dinilai oleh Allah, itu akan dihargai oleh Allah itu kapan. Karena yang terjadi adalah ketika kita ini dalam kehidupan dunia ini, itu seperti dalam kita berlomba. Yang namanya lomba itu kan tentunya ada yang menang, ada yang kalah, gitu ya. Kita lomba, kemudian ketika kita lomba, katakanlah kita lari, ya, lomba lari maraton, gitu. Pesertanya itu ribuan orang, semuanya dipersilakan. Dari mulai start awal, itu pasti biasanya berbeda-beda. Ketika satu ditanya, kamu lihat ini apa? Saya lihatnya adalah apa? Ini olahraga. Ada seperti itu. Ketika satu lagi ditanya, kamu lihatnya apa? Saya ingin mendapatkan juara satu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dengan niatan itu tentunya adalah semuanya berikhtiar. Di balik ikhtiar, di tengah perjalanan itu sudah luar biasa. Ya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana ketika di zamannya para nabi terdahulu, ya, ketika merebut kemenangan itu, ya tidak satu dua. Kalau tidak mengikuti apa yang menjadi komando daripada Rasulullah, sami'na wa ata'na,
jumlah sangat minoritas, tetapi ternyata kekuatan semangat itu yang menjadikan keberhasilan. Ya, yang menjadikan keberhasilan itu adalah semangat yang terus dipompa dengan hanya mengharapkan ridha Allah, tentunya dengan ikhtiar yang sempurna. Maka ketika kita dalam kehidupan dunia ini untuk melewati semuanya itu ya tentunya harus dengan ikhtiar yang maksimal. Adapun hasilnya kok belum diberikan oleh Allah saat ini, minimal dalam hati kita sudah puas. Walau bisawab. Jadi sudah kita katakan di awal, apakah apa yang kita kerjakan ini Allah ridha atau tidak? Makanya kan orang yang beriman ini dalam dirinya ini selalu ada rasa khauf, ada rasa takut. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan itu adalah takut ketika amal ibadah yang sudah dilakukan dengan maksimal ini tertolak oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai tanda-tanda sebagai orang yang beriman dan menuju kepada takwanya Allah. Jadi kalau dalam diri kita ini setiap hari selalu ada rasa takut, walau misalnya, artinya ketika kita ini kok ada rasa takut melakukan sesuatu, apa yang saya lakukan ini kira-kira ada diterima tidak oleh Allah. Kita puasa Senin Kamis itu kira-kira diterima tidak oleh Allah. Itu berarti ada satu peningkatan. Karena kalau orang sudah mencoba untuk memahami dari khauf ini atau rasa takut ini, ya tentunya ini akan menjadi suatu peningkatan dalam kualitas ibadahnya. Itu yang pertama, hanya takut kepada Allah. Apa yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah, ini baru takut yang ini ya. Tetapi ada ketakutan yang lebih tinggi lagi adalah apa? Takut ketika kita diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan, walaupun itu terkadang kemaksiatan yang tidak kita sadari. Takut mendapatkan dosa dan balasan dari Allah, nanti akan meningkat gitu. Sehingga kalau sholat sendirian, takut saya kalau saya tidak diterima ibadah sholat saya, sehingga akan menjadikan semangat kita menuju kepada masjid untuk berjamaah. Tapi kalau kita sudah hanya sekedar yang penting saya sudah sholat, toh sholat sama saja. Saya di masjid sholat, saya di rumah sholat, berarti seperti itu yang akan monoton seperti itu. Tidak ada peningkatan dari segi kualitas. Buktinya apa? 1 derajat dengan 27 derajat kan jelas. 1 kali kita sudah uji 26 derajat. 5 waktu 26 kali 5 sudah terhitung. Apalagi dalam berjalan sekitar 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, berapa kerugian kita yang tidak kita miliki seperti orang yang rajin beribadah di masjid untuk berjamaah. Jadi ada satu rasa ketakutan itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah betul-betul itu berjalan, akan menjadi rasa takut kita untuk melakukan sesuatu yang tentunya tidak baik. Jadi kalau kita ini kadang-kadang mau pergi ke tempat yang kurang enak saja, kita sudah takut. Contohnya, saya ini misalnya dipanggil atau diundang ke acara-acara yang sekiranya menjadikan saya ini jadi imannya lemah dengan misalnya acara acara pesta di tempat diskotik, di tempat yang remah-remah, itu akan menjadi rasa takut kepada kita. Kenapa? Khawatirnya itu sudah menjadi
ketakutan. Nah, ini memang harus menjadi satu kebiasaan bagi kita agar kita betul-betul menjadikan dalam kehidupan ini adalah untuk bisa meningkat dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Di situ sudah sangat jelas dalam jiwa dan penyempurnaan ciptaan Allah itu, ya, Allah itu sudah mengindahkan kepada kita dua perkara. Kita itu sudah diberi hak untuk memilih. Luar biasa Allah memberikan hak kepada kita. Apa? Fujuraha wa taqwaha. Tergantung kita mau milih yang mana. Kalau kita mau milih fujuraha, artinya jalan kepada kemaksiatan, silahkan. Kata Allah, silahkan. Kenapa? Karena resiko ditanggung oleh nafsi, oleh dirinya sendiri. Tapi kalau kita itu mau milih wa taqwaha, artinya takwa kepada Allah, berarti kita harus ada konsekuensi, harus ada tanggung jawab dalam rangka apa? Meraih takwanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah sudah sangat paham tentang hal ini. Menuju takwa tidak mudah. Tetapi pada intinya Allah sudah mengingatkan. Mau kemana kita? Mau ke tempat maksiat? Silakan. Berarti apa? Hanya untuk memenuhi hasrat nafsunya saja di dunia. Ya memang kalau dilihat bahagia, ya, tidak bahagia bagaimana? Mobilnya banyak, rumahnya mewah, ya. Terkadang mohon maaf, istrinya tidak hanya satu, ya. Ada di mana-mana, ya. Penghasilannya wow, luar biasa, besar, gitu kan? Itu sudah menjadi ilham, menjadi satu pilihan, karena memang dia menikmati seperti itu. Nah, tapi coba ketika giliran kita itu Bismillah, saya milih buat takwa, saya milih takwa kepada Allah, apa kita akan seperti itu? Tentunya di dalam gemerlapan dunia yang kita miliki justru menjadi rasa takut. Jangan-jangan mobil yang saya naiki ini Allah tidak ridho. Jangan-jangan rumah setiap saya huni dengan keluarga ini tidak mencerminkan sebagai baik. Jangan. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada pendidikan Islami di dalam keluarga. Anak-anaknya bebas, semua fasilitas ada, TV di semua pojok ada, game bebas, wifi luar biasa, sinyalnya sangat kuat. Bahkan di situ sudah ada komputer, laptop, sudah tersedia semuanya. Ini kan menjadi satu rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Nah, terkadang kita dalam hati kecil, ya, kita menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren, yang mana itu baik, ya. Kemudian sumber yang kita dapatkan saja tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, saja kita takut. Takutnya apa? Ini mengantarkan anak kita kepada pendidikan yang baik. Tetapi ketika sumbernya juga tidak baik, tentunya akan menjadi madharat, menjadi tidak baik. Itu akan muncul ketika orang sudah menjadi pilihan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari menjadi satu renungan kita bahwa rasa ketakutan, khauf, kemudian kita ragu apakah apa yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala belum. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakannya. Memang kalau pepatah mengatakan
tapi gajah di gunung malah tidak kelihatan. Itu sebagai gambaran apa? Kalau kita menilai orang lain, kesalahan orang lain itu mudah. Bahkan sekecil apapun kesalahan dari tetangga kita, saudara kita, orang yang biasa berkerumun dan kita, mudah dan terlihat sangat jelas. Tapi kalau kita untuk menilai diri kita baik itu seperti semut di seberang lautan, tidak kelihatan. Itu kan kalau kita muhasabah itu harusnya dibalik. Ketika dalam diri kita kesalahan itu seperti gajah, tetapi ketika melihat kesalahan orang lain itu seperti semut di seberang lautan. Sehingga apa? Kita tidak mengoreksi kesalahan orang lain, tetapi kita mengoreksi kesalahan kita. Bahkan semuanya adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah untuk saling menasihati dalam hal kebaikan. Makanya kan watawasau bil haq watawasau bis sabr ini selalu senantiasa kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun. Makanya ketika ada saudara kita yang lalai, tidak mau ke mushola, ke masjid berjamaah, harusnya sudah menjadi kewajiban kita untuk mengajak, bukan kita membiarkan. Mari kita sholat berjamaah, mari kita coba hadir di majelis taklim dan lain sebagainya. Adapun ada penolakan dan sebagainya, itu adalah suatu hal yang akan kembali kepada mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Lalu yang kedua yang menjadi renungan kita adalah bagaimana agar dalam kehidupan kita sehari-hari rumah kita ini selalu dalam kondisi seperti rumah yang diidam-idamkan. Dalam hal ini ya tentu kita hendaklah bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang telah kita berikan untuk keluarga kita? Sudahkah kita mengajak keluarga kita ini sebagai apa? Dalam hal cahaya iman yang ada di dalam keluarga kita. Makanya Allah itu menjaga orang saleh, orang yang soleh dalam 7 turunannya. Disebutkan ya, kalau di dalam surat Al-A'raf itu ya, ayat 126, sesungguhnya perlindungan adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Dia melindungi orang-orang yang saleh. Artinya apa? Di sini sudah ada satu gambaran bagaimana ketika rumah kita ini dihiasi dengan lantunan ayat Al-Quran. Makanya ini yang kadang-kadang sering apa ya, kita insya Allah semoga kita bisa budayakan. Kalau begitu program bupati ada apa namanya itu program ya matikan TV habis maghrib sampai jam 8 ya, berarti jam 18.20. Jadi ada program 18.20 itu bagus sekali. Artinya apa? Diharapkan dalam waktu habis maghrib sampai dengan isya jam 20.00 ini tidak ada TV nyala, tidak ada gadget nyala. Yang ada apa? Semuanya adalah untuk membaca Al-Quran di rumahnya. Tetapi mohon maaf, ternyata kesini semakin mudah. Nah tentunya siapa yang bertanggung jawab? Kita sebagai orang tua yang diberikan amanah oleh Allah, sehingga menjadikan bahwa mari di tahun ini adalah pembaharuan kita bersama-sama. Tentunya ini harus ada kesepahaman bersama. Yang tidak mudah juga sih memang kebiasaan-kebiasaan dulu itu kemudian apa bisa kita lakukan, kadang tidak mudah. Seperti kita apa ya, melaksanakan kebiasaan yang tidak pernah kita laksanakan akan sulit. Tetapi kalau kita mau usaha, apa salahnya? Ini menjadi satu
fenomena yang barangkali harus kita pahami bersama bahwa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada satu hadis Rasulullah ya, mohon maaf sebenarnya kalau ini materi mau kita tayangkan tapi karena mendadak sehingga kita belum persiapkan, makanya saya coba untuk sedikit sampaikan ya. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, An Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yaqsuru khairuhu wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqilu khairuhu. Rawahul Bukhari. Ya, jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya maka akan berlimpah kebaikannya. Insya Allah. Jadi kalau rumah itu biasa didengar dibacakan Al-Quran, itu akan diberikan oleh Allah di dalamnya itu adalah berlimpah kebaikannya. Dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya maka sedikitlah kebaikannya. Ada kebaikannya walaupun tapi sedikit. Ya namanya sedikit itu bisa satu bisa kita bayangkan. Yang namanya orang ngasih itu kan kalau ngasihnya berlimpah kita bisa bayangkan. Misalnya tiba-tiba ada tetangga ketuk pintu kemudian ngasih kepada kita ini buah mangga satu keranjang, itu kan termasuk kebaikan yang berlimpah gitu kan. Kira-kira rezeki yang berlimpah kan? Kalau ngasih juga satu itu kan kita katakan kebaikan atau rezeki yang sedikit kan begitu. Satu itu ya anaknya 5, ngasihnya 1. Ya kadang-kadang dalam hati ini kita terima tapi malah justru jadi rebutan. Akhirnya apa? Anak-anak kita jadi saling gitu kan, rebutan dan sebagainya. Tapi coba kalau dikasih 1 keranjang, Masya Allah, kita harus sangat keluarga mau milih yang seperti apa. Kita tinggal memilih sesuai dengan hati yang kita inginkan. Dan kita bayangkan itu aja. Sama ketika rumah kita ini dibacakan Al-Quran, maka kebaikan itu akan berlimpah. Kita bisa bayangkan limpahan berkah dari Allah ini. Ya Allah, luar biasa. Yang namanya berkah Bapak Ibu, hari ini dapat 5.000 rupiah. Kalau berkah itu bisa mencukupi. Itu memang nilai berkah ini tidak bisa dirumuskan dengan nilai matematika. Kan itu Bapak. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Semoga ya 2 renungan ini menjadikan kita bersama-sama untuk lebih baik daripada tahun yang lalu. Jazakumullah khairan katsiran. Kami juga saya mohon sebesar-besarnya maaf dalam memberikan ini kurang maksimal. Saya mohon maaf kalau soal pun yang kita sampaikan adalah kalau ada benar yang bersumber dari Allah, ada kurangnya adalah murni merupakan sehingga harus memang harus banyak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.